Shalom. Shalom. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, biarkan segala kekhawatiran dan beban kita sejenak kita tinggalkan, dan kita fokuskan diri untuk masuk ke hadirat Tuhan. Semoga setiap doa dan pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada pagi hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan kepada Tuhan yang setia. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita mengangkat pujian mengatakan pelangi kasih-Nya. Semua yang Tuhan beri, Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan apa yang kau alami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, dan saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta
saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung, mulia, dan saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung, mulia, dan saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung, mulia, dan saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami, menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas hikmat-Mu Tuhan, yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Mari kita mau sama-sama katakan, lagu ini mengatakan bahwa ada pelangi sehabis hujan. seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan
abadi. Doa pembukaan kita dengan kasih Kak Adinda mau kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada, kami boleh kuat sampai dengan saat ini. Bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan itu semua atas penyertaan Tuhan di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami merendahkan diri Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mampu melewati kehidupan kami kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan, untuk terus bisa setia kepada Tuhan. Bahkan lewat peribadahan ini Tuhan, Engkau tolong kami, agar kami mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati peribadahan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Bahkan setiap orang-orang di luar sana yang mendengarkan, biarlah kiranya mereka mendapatkan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita masuk, kita siapkan hati kita untuk kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan satu lagu pujian mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
doanya saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Kami datang dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Sebab kami tahu kehidupan kami harus selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Sebab kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap perjalanan hidup kami, berkat-Mu Tuhan selalu menyertai. Berkat-Mu Tuhan selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan saat ini tergoncang, kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami memiliki Tuhan yang hidup, yang telah menjamin kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi, kebenaran firman-Mu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah langkah kehidupan kami selalu menunjukkan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami ingin membuktikan bahwa kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan menjadi jawaban di dalam setiap problema, tantangan hidup ini. Kebenaran firman-Mu akan menjadi sumber kesembuhan bagi kehidupan kami yang mengalami sakit penyakit. Dan melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan dengan hikmat-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup kami membawa terang-Mu. Hidup kami membawa kasih-Mu Tuhan. Hidup kami menyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya di dalam setiap langkah kehidupan kita, sukacita dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengingatkan pada hari ini kepada kita semua. Judul firman Tuhan yang saya akan bawakan yaitu Kasih Tuhan Sumber Kekuatan Kita. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini, mari kita jangan menjadi sedih. Ya, jangan kita menjadi ragu bimbang. Sebab firman Tuhan telah menguatkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Satu hal yang harus menjadi langkah iman kita adalah iman kita yang mengalahkan situasi dan kondisi. Bukan kondisi yang mengalahkan iman kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus memiliki iman yang mengalahkan situasi dan kondisi. Secara mata jasmani, kita mungkin mengalami banyak problema dan tantangan hidup ini. Tetapi sebagai langkah iman, kita harus percaya, kita harus melakukan kebenarannya. Dan kita harus ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Secara mata jasmani, kita mengalami banyak tantangan hal-hal yang baru. Tetapi secara firman Tuhan, mari kita melangkah. Kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan melakukan kebenaran firman-Nya. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ini mengingatkan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada dua hal yang menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang pertama tentang hari kematian kita. Tidak ada satupun yang tahu hari, bulan, dan tahun kapan kita harus kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mengingatkan kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Tentang pengajaran-pengajaran yang sesat. Hari-hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita. Jangan kita bingung. Mari kita kembali kepada Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu akan menjadi dasar yang teguh. Hari-hari ini banyak kita mendengarkan dengan banyaknya juga media sosial. Yang membuat kita jadi bingung. Tetapi firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa itulah tanda-tanda akhir zaman. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Mari kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Itu akan mengingatkan kita. Saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu
bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan saya tadi menyampaikan bahwa akan ada tanda-tanda akhir zaman, pengejek-pengejek yang meremehkan tentang kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diingatkan. Firman Tuhan mengingatkan. Kita bukan hanya saja sebagai orang yang baik, tetapi kita diingatkan, kita harus belajar melakukan dan hidup setia untuk menjadi orang benar. Sebab iman kita memimpin kehidupan kita untuk menjadi orang yang benar. Ada satu hal yang harus kita ingat. Dunia ini akan bergoncang. Dunia ini akan tergoncang. Segala sesuatu yang ada dalam bumi ini semuanya akan bergoncang. Sebab kita akan masuk di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu sorga. Kita sudah diingatkan bahwa akan ada pengejek-pengejek tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita nggak usah bingung, saudara. Kita nggak usah terpengaruh, kita nggak usah tergoncangkan. Apa kata mereka? Itulah tanda-tanda akhir zaman. Yang hari ini perlu kita yakini, yang perlu kita lalui perjalanan hidup kita bersama firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Jangan pernah kita lalai. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Mari kita kerjakan dengan kesetiaan dan ketaatan kita. Percayalah, kasih Tuhan sampai hari ini tetap sama. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Saudara. Kasih Tuhan itu tetap sama. Kasih Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini mengingatkan kita bagaimana buah kehidupan kita. Mari kita periksa kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari.
Tadi firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ketujuh dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana doa kita? Hari ini kita harus percaya bahwa di dalam setiap perkataan doa kita ada otoritas dari Tuhan. Dalam setiap doa kita bukan doa cengeng. Doa kita bukan doa yang bahkan kurang mengucapkan syukur. Doa kita hanya doa meminta. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kamu dapat berdoa. Artinya di dalam setiap doa yang kita perkatakan ada otoritas yang dari Tuhan. Kita harus tegaskan dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Mari kita katakan, Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Ya. Hari ini kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan kita hebat. Sebab firman Tuhan pun mengingatkan kita, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Jadi mari saudara, firman Tuhan mengingatkan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita memiliki tugas bagaimana buah-buah kehidupan kita. Untuk kita mengerti bagaimana buah-buah kehidupan kita, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita? Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hari ini kita mengatakan, saya tidak mendengar suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan itu ngomong? Bagaimana suara Tuhan berbicara? Bapak Saudara, bagaimana Tuhan berbicara dalam kehidupan kita? Hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan. Itu artinya Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan itu dekat. Tuhan tidak jauh, saudara. Tuhan itu dekat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami problema, tantangan yang berat. Dan merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tadi dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Bagi beberapa orang menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Hari ini saudara, kita diingatkan. Jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwa Tuhan kita lalai. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Amin saudara. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Jadi mari hari ini, mari kita diingatkan. Dan firman Tuhan menegaskan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Sebab di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semakin kita jauh dari doa kita, jam-jam doa kita. Semakin kita jauh dari jam-jam beribadah kita menyiksa diri kita sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu, saudara? Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita bersandar pada pengertian diri sendiri. Itu pasti. Hari-hari ini, kalau kita ingin melihat bagaimana jam doa, bagaimana jam ibadah kita, itu dapat kita lihat dari mana bagaimana perkataan kita. Dari mana sikap kita. Dari mana cara berpikir kita. Dari perkataan, dari sikap, dari pikiran kita. Itu dapat menggambarkan bagaimana jam doa kita. Bagaimana jam ibadah kita. Mari Bapak Saudara, jangan pernah tinggalkan jam ibadah kita. Ibadah kita bukannya sekali seminggu. Ibadah kita setiap hari. Doa kita setiap hari.
kita pun memiliki puasa. Lakukanlah itu. Puasa, kita melangkah dalam puasa. Bukan hanya tentang kemenangan. Bukan hanya tentang bagaimana pokok-pokok doa kita. Supaya terjawab maka kita puasa. Arti daripada puasa, bagaimana hidup kita menguasai diri kita. Belajar bagaimana hidup kita menguasai diri kita. Dan tetaplah tenang. Arti daripada kita puasa, melatih hidup kita puasa. Bukan hanya tentang kita sudah menyelesaikan puasa itu. Bukan tentang pokok-pokok doa kita supaya terjawab, bukan itu saja. Tetapi dasarnya supaya kita menguasai diri kita dan tetap tenang. Mari saudara, hari ini kita diingatkan bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 juga dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi apa artinya? Apa pentingnya? Jadi mari hari ini, problema boleh berat, tapi jangan pernah kita di luar Tuhan. Problema kita berat, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab kita harus introspeksi diri, harus periksa diri. Karena keputusan kita yang salah, sehingga problema hidup kita menjadi berat. Karena keputusan kita yang salah, karena egois kita. Tadi di 2 Petrus pasal yang ketiga juga diingatkan, karena hawa nafsu. Akhirnya kita mengalami problema yang berat. Di situ kita harus ingat, datanglah kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Dia. Minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan telah lebih dahulu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu. Dan pada hari ini kita akan belajar 4 poin. Sumber kekuatan. Kasihnya sumber kekuatan kita. Dan 4 poin ini adalah pertama, kekuatan kita, sumber kekuatan, kekuatan yang kita rasakan. Yang pertama, saat kita bisa menguasai diri kita. Saat kita bisa memotivasi diri kita dan tetap tenang. Hal yang paling terberat adalah memberi motivasi pada diri kita sendiri. Hal yang paling terberat itu, saudara. Maka dari itu hari ini, kalau sampai hari ini kita masih bisa menguasai diri kita masih selalu memotivasi diri kita dan tetap tenang. Disitulah artinya kekuatan Tuhan. Melalui kasih-Nya kita mengalami kekuatan Tuhan. Kita mengalami kekuatan yang dari Dia berlimpah dalam hidup kita. Saat kita bisa menguasai, saat kita bisa memotivasi diri kita, dan kita tetap tenang. Yang kedua, saat kita bisa mengerjakan kasih. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan mengingatkan, saat kita bisa mengerjakan kasih. Tadi kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya, bukan dengan kita berbuat kasih, kita menutupi dosa diri kita sendiri. Bukan dengan artinya dengan kita melakukan kasih,
kita menutupi dosa orang lain. Bukan seperti itu. Atau menutupi kesalahan orang lain. Artinya firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Saat orang lain melakukan hal yang jahat bagi kehidupan kita, kita masih tetap bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita masih bisa tetap baik. Kita masih bisa tetap melakukan yang terbaik bagi orang itu yang sudah berbuat jahat kepada hidup kita. Itu artinya kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Kita mengalami sumber kekuatan. Karena kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat orang lain berbuat jahat dalam hidup kita, kita gak usah membalas kejahatan itu. Sebab Tuhan mengajarkan tentang kasih. Tuhan pun sendiri telah memberikan teladan tentang kasih. Saat Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib, Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus sampai di atas kayu salib karena ia ingin memberikan teladan. Ialah sebagai Tuhan menjadi manusia sebab ia memberikan teladan bagi kita. Jadi mari saudara, sumber kekuatan yang datang daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita saat kita masih bisa mengerjakan kasih itu. Yang ketiga, saat kita masih bisa menolong sesama tanpa bersungut-sungut. Mari kita lakukan yang terbaik. Tugas kita bukan hanya menjadi orang yang baik, tetapi tugas kita yang sebenarnya, mari kita pimpin diri kita untuk kita belajar menjadi orang-orang yang benar. Untuk kita menyatakan bahwa kita sanggup menjadi orang yang benar. Sebab apa? Tuhan ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hari-hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan, saat kita masih bisa, secara mata jasmani ekonomi kita mengalami penurunan. Tetapi kita percaya, kita harus sanggup bisa menolong sesama kita tanpa bersungut-sungut. Kita kerjakan dengan semampu kita. Kita percaya Tuhan yang mencukupkan kehidupan kita. Walaupun ekonomi kita sedang surut. Walaupun kondisi kita sedang tergoncang. Tetapi lihat, saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna bukan tentang kemewahan, tentang berkat yang berlimpah-limpah. Pemeliharaan Tuhan, jika sampai hari ini, di kondisi titik ini, kita masih bisa menikmati hidup. Mari saudara kita lihat, itulah berkat Tuhan. Sampai hari ini, titik ini, kondisi sedang tergoncang, tapi kita masih bisa sukacita. Kita masih bisa memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Itulah yang namanya berkat Tuhan. Mari saudara, jangan pernah lupa untuk kita bisa menolong sesama kita tanpa bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut.
sebab kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan saling mempersalahkan. Mari saudara, tetaplah kita lihat kasih Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini tetap sama, tidak pernah berubah. Dan yang keempat, saat kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai belajar untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dimulai dari lingkungan keluarga kita dulu. Bagaimana kita saling melayani antara orang tua dan anak, anak pun melayani orang tua. Kita mulai dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Keluarga yang dilingkupi dengan kasih Tuhan. Mari kita belajar untuk kita saling melayani dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, hari-hari ini mari kita lalui, kita lewati kehidupan kita dengan kebenaran firman-Nya. Biarlah hari ini firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan sumber kekuatan kita. Ada 4 poin yang tadi kita sudah belajar. Yang pertama, saat kita bisa menguasai diri, saat kita bisa memotivasi diri kita dan tetap tenang. Yang kedua, saat kita bisa mengerjakan kasih. Yang ketiga, saat kita bisa menolong sesama tanpa bersungut-sungut. Yang keempat, saat kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Keadaan dunia boleh bergoncang, sebab itulah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tanda-tanda akhir zaman. Kami diingatkan pada hari ini supaya kami tetap kuat, tetap teguh. Dan kami tetap berjalan bersama Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan sampai hari ini selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami supaya kami dapat memiliki keputusan yang tepat yang berdasar pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami selalu belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu akan menjadi gaya hidup kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi gaya hidup kami. Dan kami menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam setiap problema, tantangan hidup, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan yang tidak akan melebihi dari batas kemampuan manusia. Lewat sakit penyakit, kami percaya mujizat-Mu Tuhan akan menyembuhkan kehidupan kami. Mujizat-Mu Tuhan sampai hari ini tetap ada dan melingkupi kehidupan kami. Sampai kesembuhan itu nyata. Dan terima kasih Tuhan. Setiap apa yang kami alami dan kami lalui, semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati para pendengar pada hari ini. Engkau memberkati dengan luar biasa. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan. Engkau memberkati dalam setiap rencana masa depan. Kami percaya Tuhan, rencana masa depan kami, semuanya Tuhan yang menentukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Rancangan-Mu Tuhan akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia, baik yang ada di seluruh Indonesia dan juga baik juga yang ada di kota Sumeneb ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Berikan kejayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa. Engkau yang memberkati dari kepala sampai karyawan-karyawati Tuhan. Semuanya Engkau yang memberkati dengan kesehatan, berkat yang datang daripada-Mu mengalir dalam stasiun
Radio Republik Indonesia, Tri Kota Sumeneb ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pemberitaan firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Kau Tuhan yang memberikan materai, Engkau yang memeteraikan semuanya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, itu tertanam dalam kehidupan kami. Apa yang kami dengar dan apa yang kami baca, kami renungkan siang dan malam. Dan itu akan menjadi langkah demi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.